nih, selamat datang di program W Talk. Kali ini kita akan coba membawakan tema tentang kepoin bioteknologi meat culture nih, atau yang biasa kalau di bahasa Indonesia kan yaitu daging kultur. Nah, bersama saya Kresna Sugiharto dan narasumber kita pada tema kali ini yaitu Dr. Eko Saputro. Oke, Mas Eko, gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah. Oke, kita kali ini mau coba ngobrol tentang meat culture nih. Siap. Apa sih meat culture itu, Mas Eko? Oke, meat culture atau lab grown meat ya, atau istilahnya clean meat ya, atau in vitro meat ya, atau apalagi lab grown meat udah ya tadi ya. Iya. Nah, itu adalah jadi kita mengekstrak sel otot ya atau stem cell dari hewan ternak. Hewan ternak kalau muslim ya harus dari hewan yang halal ya. Hewan ruminansia, hewan unggas ya yang halal. Yang halal. Kemudian stem cell ini kita tumbuhkan dalam sebuah bioreaktor ya. Kita kasih makanan dia, kita bentuk morfologinya, teksturnya, kemudian keempukannya gitu ya. Itu pakai polisakarida. Bisa pakai kolagen atau gelatin dari ternak. Cuma kalau gelatin atau kolagen kan kita butuh tetap pemotongan ternak ya. Sebetulnya culture meat ini sendiri tujuannya adalah untuk menggantikan peternakan yang konvensional. Jadi kita tidak butuh lahan sama sumber daya air yang harus melimpah ya. Untuk kandang, untuk lahan hijauan pakan itu kan terlalu banyak sumber daya yang harus kita butuhkan untuk peternakan konvensional. Ini ahli bioteknologi membuat terobosan untuk culture meat ya, itu stem cell kita tumbuhkan dalam bioreaktor, kita kasih makan kolagen atau dari nabati misalkan polisakarida ya, karagenan atau kolagen, pululan gitu ya. Kalau kolagen sama gelatin kan dari ternak ya. Atau yang dari hewan air ya. Citosan ya, citosan yang biasa dari kayak ini kulit udang gitu ya, Mas Eko ya. Ya itu. Terus kenapa sih kok orang-orang tuh mengembangkan ini, yang melatar belakangi orang-orang mengembangkan meat culture ini apa nih Mas Eko? Para bioteknologi ini kan ingin menggantikan yang konvensional itu. Kita ketahui pertanian yang ekstensif itu menimbulkan gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca itu kalau peternakan menyumbang sampai 15-20% ya. Tertinggi kedua setelah karbon dioksida ya, yaitu gas metan. Terutama dari ruminansia ya, dari sapi potong, dari apalagi sapi perah ya, itu gas metannya sangat banyak, limbahnya ya. Itu membuat polusi udara dan menyebabkan global warming ya. Peningkatan suhu permukaan bumi sampai 2 derajat Celcius ya per tahunnya ya. Itu maka ini para ahli bioteknologi, ahli-ahli pangan ini mencoba bikin terobosan, mencari alternatif tanpa harus kita melihara sapi yang begitu banyak atau ayam begitu banyak. Kita hanya butuh stem cell-nya saja ya, sel puncanya atau sel induknya aja. Seperti halnya kultur jaringan ini yang selama ini diterapkan di tanaman tumbuhan. Hortikultura itu kan banyak menggunakan kultur jaringan. Nah ini culture meat ini adalah daging kultur jaringan. Oke, Mas Eko. Sebelum pertanyaan yang lebih dalam nih tentang kehalalan nih, saya ingin tahu nih sejarahnya gimana sih Mas Eko kok bisa orang-orang mengembangkan meat culture ini? Ya sebetulnya
1940 ya, 1940 itu Willem van Allen ya, seorang ilmuwan dari Belanda sana sudah mempatenkan culture meat ini ya. Didahului oleh seniornya Alexis Carrel juga dari Belanda juga. Kemudian Willem van Allen ini sudah mempatenkan. Jadi ini udah ada yang punya hak paten ya, culture meat ini Willem van Allen. Dari Belanda. Ya, dari Universitas apa ya lupa saya, dari Universitas di Belanda sana. Beliau bisa dari embrio hati ayam beliau tumbuhkan secara ex vivo. Ex vivo itu berarti di luar tubuh ayam. Ya, di bioreaktor itu di lab beberapa lamanya dan bisa tumbuh gitu ya dengan diberi serum ya. Jadi ada yang pakai serum ya dari darah. Nah, sedangkan seorang muslim itu kan nggak boleh makan darah. Itu boleh digantikan dengan tadi ya kolagen, gelatin atau yang dari sumber tanaman atau sumber ikan ya yang semua hal kan. Hasil laut kan semua hal ya, citosan itu ya. Kemudian NASA sendiri ya, NASA itu organisasi aerospace ya, ruang angkasanya Amerika Serikat ya. Dia sudah memberikan makan kosmonotnya sama astronotnya itu berupa culture meat ini. Meat culture ya. Sedangkan Rusia itu lebih 2018 ya, dia menggunakan teknologi 3G, 3 dimensi printing untuk hasil dari culture meat ini. Berarti langsung di print, mau jadi barbecue stick ya. Tapi tetap menggunakan in vitro culture meat tetap ya. Culture meat itu dimasukkan mesin 3D ya, 3 dimensi printing, nanti mau stick atau mau burger gitu ya. Langsung di print. Ya, print langsung dikonsumsi, diteflon. Oke. Berarti Sobat Tani ini nyata nih di 2018 kosmonot Rusia itu sudah mengembangkan namanya tuh daging yang langsung di print, gitu ya Mas Eko ya. Bahannya itu tetap daging itu. Culture meat tadi. Atau in vitro meat tadi. Terus tentang kehalalan ini, pasti kan ditanya nih sama Sobat Tani nih kehalalannya bagaimana kan? Selama ini kan desas-desusnya kan kalau misalkan daging yang dikembangkan di luar tubuh hewannya, biasanya kan ada isu-isu tuh, wah ini haram, daging ini haram karena tidak menggunakan saya kalau misalkan di bahasanya itu tidak dari sapinya langsung atau dari unggasnya langsung. Gimana tuh Pak Eko? Jadi ada 6 prinsip ya, 6 prinsip untuk kehalalan dari culture meat ini atau in vitro meat ini. Yang pertama sumbernya. Sumbernya harus dari hewan halal ya. Hewan halal itu berarti ruminansia ya, boleh unggas, boleh. Yang haram itu kan yang bertaring ya, seperti anjing, harimau, kucing, itu. buaya itu kan bertaring. Asal jangan buaya darat ya Pak Eko. Kemudian yang hewan yang dilarang untuk dibunuh itu juga nggak boleh. Misalkan tawon ya, lebah. Lebah itu haram kita konsumsi ya. Jadi hati-hati kalau makan ini ya, botok tawon ya. Itu biasanya tawonnya nggak boleh ikut pemakan, itu haram. Karena itu sama syariat Islam dilarang untuk kita bunuh. Atau hewan-hewan yang dianjurkan untuk kita bunuh, misalkan cicak. Cicak itu kan boleh kita bunuh ya. Karena sejarahnya kan cicak ini yang membantu ini ya, meniup api yang mengeluarkan Nabi Ibrahim gitu ya. Maka itu boleh kita bunuh, itu juga haram. Tapi kita boleh bunuh, tapi tidak boleh dikonsumsi. Yang haram dikonsumsi itu termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Sama hewan yang dianjurkan untuk tidak dibunuh itu juga haram. Untuk kita konsumsi. Kemudian hewan amfibi yang hidup di dua alam ya, di darat dan di laut ya, misalkan kodok ya, itu juga haram. Kemudian
Kemudian semua hasil laut ya, ikan yang tidak beracun itu halal ya, semua hasil laut. Berarti kesimpulannya asalkan tidak dari hewan yang haram, pengembangannya dan dari hewan yang halal atau enggak dari tumbuhan-tumbuhan untuk prinsip yang pertama. Yang kedua, bebas dari najis ya. Najis kita ketahui darah atau serum itu kan dari darah. Itu kan najis sedang ya. Najis sedang, muntahan, kemudian nanah itu kan najis sedang ya. Kalau najis berat itu kan babi sama anjing ya, termasuk turunannya ya, termasuk air liurnya, termasuk dagingnya itu kan haram. Nah, itu najis berat. Sedangkan darah ini najis sedang, itu tidak boleh kita gunakan sebagai biomaterial atau perancah ya. Scaffoldingnya untuk media hidupnya stem cell tadi nggak boleh. Jadi harus bebas dari darah, dari serum tadi ya. Serum itu kan bagian darah yang berisikan hormon, kemudian anti bakteri di situ, nutrisi untuk sel ya. Itulah serum. Nah, itu tidak boleh kita gunakan. Ya, kemudian yang ketiga harus murni ya. Jadi harus dimurnikan. Misalkan kalau kita terpaksa pakai serum, itu nanti final produknya culture meat yang sudah dewasa, yang sudah mau dipanen, itu harus kita sucikan. Ada cara mensucikannya untuk najis sedang. Kalau najis berat itu kan 7 kali ya, pakai air. Pakai pasir ini? Enggak. Itu yang najis berat. Kalau darah najis sedang. Najis sedang itu cukup sudah tidak ada warnanya, baunya, rasanya, darahnya udah enggak ada. Itu. Kalau misalkan terpaksa pakai serum. Tapi sekarang udah ada teknologi yang free serum ya. Jadi biomaterialnya itu dalam bioreaktor itu tidak pakai serum lagi. Kemudian prinsip yang keempat adalah maslahat dan juga kemudaratan ya. Ini lebih maslahat karena tidak butuh sumber daya air, lahan yang nggak boros banyak, tidak boros air, tidak boros lahan ya, untuk kandang, untuk hijauan pakan gitu ya. Kemudian ini juga bisa bebas antibiotik ya. Bebas dari penyakit hewan ya, dari obat-obatan karena dia di bioreaktor yang dijaga kemurniannya ya. Kemudian untuk kemudaratannya ini yang belum terpenuhi karena Indonesia ini masih bisa impor ya, bisa impor Brahman Cross dari Australia terdekat gitu. Iya, Bang, nanti kan ada rencana banyak tuh ya impor sapi ceritanya pemerintah nih Sobat Tani. Berarti gimana tuh kalau secara hukumnya diperbolehkan? Kalau kemudaratannya belum terpenuhinya ya belum gitu. Belum ya. Untuk kemudaratannya karena dianggap masih banyak lahan ya. Banyak lahan. Ini misalkan nanti lahannya sudah nggak ada. Di luar Jawa sudah di antara sawit-sawit itu udah nggak bisa diintegrasikan dengan sapi potong gitu ya. Nah, itu mulailah kita halalkan ini ya. Jadi dari 6 prinsip itu yang baru terpenuhi baru 5 prinsip tadi. Lagi. Kemudaratan yang prinsip yang ke-6 ini yang belum terpenuhi karena kita masih bisa impor gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak Eko tentang meat culture ini? Apakah suatu yang harus dikembangkan untuk kedepannya atau bagaimana? Untuk di luar angkasa ya, astronot, kosmonot, para pekerja ruang angkasa, mereka sudah mengkonsumsi itu karena mungkin kemudaratannya sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi karena packagingnya, kemudian cara penyimpanannya sangat mudah ya, cukup di freezing aja di sana ya, di freezing sana, sama seperti halnya daging-daging konvensional ya, daging-daging dari hasil budidaya ternak dan penyembelihan.
yang saya lupa tadi dari stem cell tadi ya. Iya. Stem cell tadi harus dari hewan yang sudah disembelih. Oh. Tidak boleh dari sapi yang masih hidup. Masih hidup diambil. Kita ambil bagian ototnya saja. Ya. Ototnya ini kita hukumi bangkai. Oh. Kecuali dari ikan ya. Kalau ikan itu kan nggak harus lewat penyembelihan. Iya. Kita ambil dari ikan yang sudah mati ya. Nggak mungkin yang hidup kita ambil dikit stem cell-nya. Itu akan Ya. apa Itu ya? nanti Merusak sudah kesejahteraan hewan ya. Jadi sapinya, ayamnya harus lewat penyembelihan. Termasuk kalau misalkan kita pakai embryonic ya, embryonic stem cell. Embryonic stem cell itu berarti dari mudghah, segumpal darah. Kalau alaqah itu kan masih darah. Iya. Kalau mudghah itu nanti penyembelihannya harus ikut induknya. Jadi embrionya ini, padatnya itu enggak yang janinnya itu enggak harus ikut disembelih. Jadi hukumnya syariat itu cukup ikut penyembelihan induknya. Oke. Cukup disembelih induknya, janinnya nggak usah disembelih gitu ya. Iya. Itu baru dari embryonic stem cell. Atau yang dari biopsi tadi ya. Dari biopsi ini dari ikan ya, dari yang fish meat ya, dari fish meat ini yang biopsi. Jadi diambil ya, disampel sedikit, ambil stem cell-nya, baru ditumbuhin di bioreaktor. Itu yang myosatelit ya, myosatelit cell. Itu diperbolehkan untuk yang hasil laut ikan gitu. Kalau yang hasil darat tadi harus lewat penyembelihan halal ya. Oke Mas Eko, kayaknya nih suatu tema yang menarik kita nih. Cuman sayangnya nih Mas Eko, Sobat Tani juga kita harus dibatasi oleh waktu. Itu makanya kita harus selesai. Tapi sebelum ditutup, ada closing statement dari Pak Eko? Siap. Ya. Jadi closing statement-nya adalah culture meat ini atau in vitro meat ini adalah terobosan ya untuk menggantikan peternakan konvensional yang begitu banyak membutuhkan sumber daya lahan, air, kemudian juga gas polutannya berupa metan begitu 15-20% menyumbang gas rumah kaca, penyebab global warming ini ya di dunia ini, sehingga para ahli bioteknologi, ahli pangan ini harus bikin terobosan. Terobosannya yang sedang viral ya adalah meat culture ini. Kita hanya butuh stem cell dari sapi yang sudah disembelih secara halal gitu ya. Kemudian hewannya juga halal untuk masyarakat muslim dunia yang peduli halal. Kemudian kita ambil stem cell-nya, kita tumbuhkan dalam bioreaktor, kita kasih makan kolagen, gelatin, atau kalau yang hewani ini terbatas karena harus lewat penyembelihan juga kan gelatin, kolagen itu kita ganti yang dari hasil laut ya. Hasil laut itu bisa chitosan ya, atau yang dari polisakarida, misalkan karagena, pululan ini dari jamur ya, dari produksi dari jamur itu kita kasih makan itu sampai stem cell ini dewasa membentuk morfologi daging ya, di lab ya, di dalam bioreaktor kita panen, kemudian bisa kita konsumsi. Hampir sama rasanya ya, rasanya hampir sama dan lebih sehat karena bebas dari obat-obat hewan, antibiotik gitu, karena dijaga dalam bioreaktor gitu ya. Jadi untuk kemudaratannya yang mungkin ya yang belum terpenuhi, masih terkendala itu ya, prinsip itu ya, karena kita masih bisa impor tadi ya, masih bisa impor. Cuma ini para ahli bioteknologi ini suatu terobosan ya, terobosan untuk yang non muslim mungkin sudah mulai bisa konsumsi itu ya. Astronot, kosmonotnya NASA dan juga yang di Rusia itu ya, itu sudah mulai konsumsi yang namanya pakai 3D printer printer untuk meat, mau dicetak jadi burger, mau dicetak jadi steak ya. Nah, itu pakai itu gitu ya. Itu mungkin untuk
Closing statement. statement-nya. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Eko? Oh ya, karena kami ini adalah Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dan kami ini dari divisi pasca panen dan pengolahan daging dan bucar ya. Tupoksi kami adalah pelatihan ya, mencerdaskan bangsa melalui pelatihan. Silakan Bapak Ibu yang ingin belajar tentang pengolahan daging ya, mulai dari nugget, burger, bakso, abon ya, gyoza atau siomay, kemudian sekarang yang lagi dibutuhkan oleh Aussie New Zealand itu adalah butcher ya, butcher. mulai butcher senior, junior, senior, master ya. Silahkan kontak person atau chat di Halo Batu. kolom komen ya. Nomornya Halo Batu di bawah ini ya. Nanti kita akan share ya tarifnya, mekanismenya seperti apa gitu ya. Yang jelas sangat terjangkau karena kami adalah lembaganya pemerintah. Kami juga punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelatihan ya. Oke. Ya. Jangan lupa, berarti udah itu aja Pak Eko ya. Siap. Oke. Untuk selanjutnya jangan lupa saksikan W Talk edisi selanjutnya dari kami Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.